Jadi ini kesannya jadi bener-bener natural banget sih. Sebenarnya keren banget sih menurut gue ini ya. Feels really cool sih gitu. Jadi ini updatean ke kita mengenai backdrop ya, finishingnya. Buat kalian yang pingin tahu ikan-ikan kita kayak gimana, kalian harus datang tuh nanti di acara Nusatik ya. Jadi Nusatik itu ada di acara tanggal 7 sampai 9. Di Nusatik itu kita banyak bagi-bagi hadiah, banyak bagi-bagi diskon. Jadi buat kalian yang ingin tahu ikannya ada apa aja nanti kalian bisa datang ke Nusatik karena itu ikan kita beberapa kita tandingkan di Nusatik. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo, welcome back to Java Aquatic. Hari ini adalah updatean ketiga dari pembangunan kolam. Jadi kita pengen update kalian sebelum air diisi. Jadi mungkin kalau yang kemarin lihat part sebelumnya, kita ada short path untuk ngasih tahu kalian update apa aja sih yang udah kita lakukan ya. Jadi untuk kolam ini kita sudah mempersiapkan batu alam semua di sini. Jadi ini lagi di litur ya guys. Jadi posisi nanti bentar lagi ini akan jadi taman kecil. Jadi buat kalian yang pingin lihat bisa datang. Jadi kalau lihat taman, kalian tinggal belok ke kiri ya. Nanti ini kalau malam nyala dia. Oke, ini prosesnya sebenarnya tinggal sisa 10% lah saya rasa ya. Jadi kalau kalian kemarin lihat videonya, kita udah pasang seluruh RDF sistemnya. Ini kita udah ada chiller juga. Jadi chillernya kita pakai namanya titanium coil ya. Jadi ini chillernya nih, kotak chillernya tuh dari Adam ya kemarin disiapin. Kita lagi persiapin lagi kotak namanya semacam controller board lah ya gitu. Jadi kotak yang isinya tuh semua MCB, barang-barang itu semua ditaruh di sana, safety-nya ada di sana, pengukuran wattnya juga ada di sana, biar kita tahu biayanya berapa. Listrik sendiri juga udah dipasang di sana, jadi kita bikin satu box listrik sendiri dari PLN ya. Nah, seperti kalian lihat di dalam ini semua sekarang udah dicat ulang. Jadi ini kita sedang menunggu yang namanya railing stainless ya. Jadi railingnya ini akan kita bikin dari stainless dudukannya. Dudukan stainless ini nanti bisa ada deckingnya yang bisa kita angkat satu-satu. Ini nggak tahu nanti bagi dua atau gimana gitu ya, nanti akan dibagi. Jadi chiller yang dipasang di sini itu ada dua PK dua-duanya. Gua nggak tahu kenapa titaniumnya beda-beda ya, cuman ada 2 PK 2 biji untuk mencapai target 24 derajat Celcius. Jadi kita pakai 2 biji 2 PK untuk menghindari kalau satu rusak, satu masih bisa dipegang sebenarnya intinya. Untuk lanjutan dari desain backdropnya, seperti kalian lihat ini kita mulai ganti ya. Jadi seperti kalian lihat ini gue posisinya ada di bawah ya. Jadi gue mau update kalian, ini dia punya backdrop jadi keren banget menurut gue. Jadi ada tim dari teman kita. Jadi itu nanti akan bekerja sama kita juga untuk kalau misalnya buat elevated. Jadi kita udah ada Jeffrey staff yang nanti bakal kerja sama kita kalau misalnya kita pakai outdoor design. Kalau kita juga butuh juga temen yang bisa mengerjakan namanya artificial stone ya gitu, yang enteng gitu. Keuntungannya adalah artificial ini kalau kalian bosen, kalian tinggal skrupnya cabut bisa dipasang lagi di tempat yang lain gitu. Nah, artificial stone ini memang unik karena dia bisa seperti meliuk-liuk keluar gitu. Jadi ini agak berbeda. Kalau Jeffrey kan udah banyak contohnya lah yang bisa kalian lihat gitu. Jadi kalau misalnya ini kita main dengan artificial stone. Nah, ini semuanya artificial ya guys. Jadi ini gue mau update. Lampu ini nanti akan dikasih railing lagi nih ke sana nih. Buat lampu-lampu putih lah gitu atau kuning yang akan menembak si bonsai ini. Jadi idenya adalah kita bikin separuh bonsai. Jadi kayak gini nih, bonsai gini. Agak sedikit Jepang-Jepangan, tapi juga cukup keren lah gitu. Nah, kita juga udah siapin mouse-nya. Kemarin kita sempat cabut ya, nggak kita ulang beberapa dari ini. Seperti kalian lihat di sini mouse-nya jadi kelihatan lebih asli karena kita mencoba pakai satu teknik baru di mana caranya mouse ini bisa ngembang seperti mouse asli ya. Ya, oke. Jadi seperti kalian lihat ini
ada beberapa barang baru yang kemarin ditempel ulang. Jadi kita pakai kayu, ini asli Santigi ya, Santigi asli, ininya artificial ya, bonsainya artificial. Juga dikasih kadaka-kadakaan di atas dan beberapa tanduk rusak. Jadi ini kesannya jadi bener-bener natural banget sih. Sebenarnya keren banget sih menurut gue ini ya. Feels really cool sih gitu. Jadi ini updatean ke kita mengenai backdrop ya, finishingnya. Nah semua dari seperti kalian lihat semua udah dicat ulang. Jadi kita udah ready buat isi air. Karena decking nanti, tapi kita isi air dulu. Jadi kemungkinan besar isi air ini besok atau lusa sih udah isi air ya. Jadi ini nanti besok kita pasang uni ring. Jadi ke depannya kita akan mulai masukin media. Jadi part 3 itu mungkin nggak banyak bacot tapi atau ini udah ada screenshotnya ataupun stock shotnya. Jadi ini nanti bagi shower akan dicopot sekali lagi karena ini akan dimasukin media ya. Jadi media yang dimasukin ke sini namanya Kuria Biocolumn. Ini kurang lebih mungkin sekitar 6 sampai 9 box ya. Karena dia ada 3 set, jadi 1, 2, 3. Nanti di atas itu kita taruh Java. Jadi Java tuh bikin logo, mungkin bisa dikasih stock shotnya namanya Java Koi Playground. Nanti bentuknya tuh ditempel di sana lah ya itu biar jadi logonya si kita untuk video. Nah ini uni ring udah siap uni ringnya. Ini juga pompanya tempatnya lagi di pengecekan terakhir nih. Oh harusnya sih udah kuat ya. Ini pemastian ngisi terakhir, pastikan barang-barang kasarnya juga hilang karena koi takut sekali kita gesekan. RDF akan kita tester juga dalam waktu cepat ini karena pas sekali masuk air kita bisa lihat mampukah RDF ini sesuai sama keinginan gua di 120.000 liter per jam gitu. Jadi semua udah kita prepare pasang. Besok update-nya mungkin ini ya. Di bagian sini nih kita akan ada kayak pipa yang kita bolongin ya yang buat keluar gitu. Jadi mungkin ini karena kita ada masuk, ini kita siapin buat masukkan air ya. Jadi ini mungkin kita bikin agak ke atas gitu sih buat masuk air ke sini gitu. Jadi kita nggak tahu ya, kita lihat aja sih mengenai ini. Jadi pompanya ada 1. Kalian kalau pengen tahu ini semua ada valve ya. Jadi nanti semuanya ada valving. Valving ini untuk ngebagi sebenarnya. Jadi ngebagi ini biar rata sama dia. Ini biar rata sama ini. Jadi arus itu bisa bener-bener terjamin. Karena kalau pipa yang dibagi 2 ini kalau nggak dibagi, dia suka kencengnya biasa yang paling deket-deket sama pompa. Nggak semuanya terbagi dengan rata gitu. Jadi ini akan kita valve. Itu udah di valve semua, udah pembagian udah jelas. Ini surface skimmer 4 in. Nanti dikasih tutupan mungkin ya. Jadi nanti kita akan sama ratakan ini dengan sebelah. Update yang lain adalah sensor sudah terpasang, tinggal isi air aja. Kemarin sih sebenarnya rencana ini mau dipasang elevated garden ya, kita bilang ya, kayak vertical garden fake gitu. Cuman kayaknya setelah gue lihat kayaknya terlalu rame ya, karena ini udah rame. Oh ya di depan situ tuh nanti di kayu itu yang kelihatan chillernya itu nanti malah akan kita tutup sama namanya preserve moss. Jadi buat kalian yang nggak tahu, ini yang namanya artificial moss, itu nanti pakai namanya preserve moss. Preserve moss itu adalah moss asli yang dibekukan dan biasa dipakai. Contoh misalnya kalau kalian suka ngopi itu Fore ya, toko Fore itu pakai namanya preserve moss. Nah ini nanti di depan situ kita akan pakai preserve moss buat bikin degradasi biar kelihatannya sesuai sama tempatnya sih. Mungkin penambahan terakhir itu ini di atas tuh mau kita bolongin sih, kasih ventilasi angin ya. Karena ini cukup panas ya. Padahal ini udah tertutup semua. Ini posisi jam 4. Ini posisi cukup panas. Jadi kita akan pastinya kita akan kasih ventilasi buat buang udara sih ke depannya gitu. Karena kita takut terlalu hot ya gitu. Ini nanti mungkin akan kita juga jaringin ya, biar menutup kejailan tangan dari luar ya, mungkin ya. Dalam waktu dekat ini akan kita tutup jaring total. Nah, ikannya kapan sih masuk? Nah, mungkin banyak dari teman-teman nanya, ini ikannya masuknya kapan gitu. Sebenarnya ikan udah banyak kita beli sebenarnya gitu. Dan beberapa memang belum turun kontes karena kita beli dari size kecil, ada beberapa juga size besar. Nah, size kecil itu beberapa masih kita titipin ke dealer ataupun di rumah teman kita yang lagi grow. Dan nanti buat kalian yang pingin tahu ikan-ikan kita kayak gimana, kalian harus datang tuh nanti di acara Nusatik ya. Jadi Nusatik itu ada di acara tanggal 7 sampai 9. Di Nusatik itu kita banyak bagi-bagi hadiah, banyak bagi-bagi diskon.
Jadi buat kalian yang pengen tahu ikannya ada apa aja nanti, kalian bisa datang ke Nusatik karena itu ikan kita beberapa kita tandingkan di Nusatik. Yang pastinya yang turun kali ini di atas 60 cm semua. Ya, jadi nanti ikan-ikan itulah yang akan dipindahkan ke sini gitu. Jadi buat kalian yang pengen tahu ikannya bisa datang dan juga nikmati promosi kita karena saat video ini rilis mungkin tinggal 2 atau 3 hari lagi atau 4 hari lagi itu Nusatik terbuka guys ya. Jadi buat kalian yang pengen datang aja ke Nusatik. Nah, terakhir mungkin ini tempat akan dikasih alarm sistem sama CCTV. Jadi alarm sistem itu kalau pintu itu dipaksa dibuka ataupun ada getaran di dalam sini, alarm akan berbunyi dan lampu akan keluar ya, dibuka di depan. Jadi kita juga mencoba bekerja sama dengan implementasi safety system. Nanti setelah ini semua selesai, kita juga nanti akan mulai mencoba mengimplementasikan kontrol panel yang akan bisa ngecek amonia, DLL langsung gitu pakai probe. Jadi buat kalian yang pingin otomatis banget itu bentar lagi kita udah ada mesinnya sih buat ke arah sana. Jadi mudah-mudahan semua lancar. Jadi semua bisa kita nikmati bersama, progresnya juga lancar, RDF-nya lancar. Jadi buat kalian yang pingin tahu RDF-nya, gue belum ada waktu buat bikin YouTube RDF. Tapi yang jelas RDF ini ada 3 size yang udah datang ke Indonesia saat ini. Jadi ada 10 ton, 30 ton, dan 50 ton. Namanya itu nanti T10, T30, dan T50 ya. Nama RDF-nya adalah Kuria RDF. Dia 10 ton, itu nanti kurang lebih harganya di 20 juta something ya. Gue lupa 22 juta gitu. Kayak nggak salah atau 20 berapa juta lah. Nah, habis itu yang di 30 tonnya itu rilis di harga 32 juta something gitu. Atau 32 juta atau 33 juta something. Itu juga bergaransi 1 tahun. Dan yang 50 ton juga sudah datang ke Indonesia. 50 tonnya itu di 45 juta kalau nggak salah. Jadi semua ingat udah pakai stainless 316. Semua tembakannya juga pakai stainless. Sudah auto top up. Jadi dia kalau misalnya ada pelampungnya, sistem sensornya. Dan buat kalian yang pengen tahu, semua elektroniknya tuh nggak ribet. Jadi dia tuh tidak menggunakan mesin aneh-aneh. Jadi dia hanya MCB, colokan, dan yang lainnya, dan stop, dan on gitu. Jadi mesinnya tuh sangat-sangat mudah didapat dan spare partnya juga mudah kalian cari di lokal sebenarnya. Jadi untuk kalian yang ingin mencoba RDF ini, don't worry. Di Nusatik di display 10, 30 dan 50 tonnya akan display di Nusatik dan nikmatin diskon di Nusatik guys. Karena nanti di Nusatik ini ada diskonnya buat kalian yang ingin langsung beli. Dan kedua, kita untuk orang pasti ingin tanya tuh instalasinya gimana sih RDF-nya gitu. Jadi untuk RDF sistem kita tuh nanti akan ngasih kurang lebih gambar instalasi. Yaitu yang lagi kita akan coba ngobrol sama, karena kan kita ada tim gambar ya, mungkin dikasih stock shot juga di setup tuh ada tim gambar SketchUp gitu. Jadi tim gambar ini nanti akan ngasih gambar ke kalian di mana sih tempatnya dan itu pasangnya seperti apa. Kalau kalian udah siapin bolongannya semua, tim kita bisa masuk atau kalian juga bisa minta quoting kalau memang nggak punya kenalan tukang. Tapi kalau punya kenalan tukang itu free nanti gambarnya buat kalian buat masang RDF-nya. Nanti RDF-nya kita yang pasang di tempatnya setelah pemipaan itu selesai. Jadi pipanya misal 5 in, caranya begini nanti akan diperjelas di sana. Cuma kalau kalian kan, gue bodo amat nih, gue pinginnya beres gitu. Kalian bisa kontak langsung ke Java Setup, kita bisa quote sekalian sama biaya pembobokannya, pemasangannya, dan yang lain-lainnya gitu. Cuman kalau masang doang, free of charge satu Jakarta Raya ini ya guys. Jadi untuk kalian yang ingin coba main RDF, dan pastinya kualitasnya juga terbaik, harganya juga sangat-sangat baik, kalian bisa langsung kontak kita. Untuk kalian juga yang ada usaha kolam, bisa juga kontak ke kita ya, untuk RDF-nya. Ya jadi buat kalian itu aja, hari ini kita udah update barunya si kolam. Habis itu background udah dapet, terus preserve mouse yang kita mau bikin, chiller yang udah kita pasang, habis itu RDF yang udah terinstall, udah dicat semua, udah siap running lah intinya. Tinggal pemasangan media bentar lagi. Habis itu yang seru pompa dan airnya running guys. Kemungkinan besar di awal kita pakai air pump ya. Kenapa? Karena air pump itu menurut gue jauh lebih tidak akan ada bakteri yang jahat lah intinya. Jadi barangnya udah free of bacterial. Kalau untuk masalah amonia atau apa kan bisa kita beresin nanti gitu. Cuman harusnya sudah nggak ada masalah lah. Udah bagus banget gitu. Jadi ini diisi air pump. Kita beli air pump langsung diisi total biar cepet isinya. Mungkin ini nggak bisa 1 kali kirim juga sih. Ini bisa 2 atau 3, kayak 3 kali, ya 3 kali isi ya. Jadi ini mungkin isinya 3 kali lah ya. Jadi ini isi air pertama, sekalian apa namanya, ngabisin bau-bau ini. Jadi
Habis itu nanti kita kuras sekali lagi. Habis itu baru isi air sekali lagi ya. Jadi biaya kolam tuh memang mahal ternyata ya. Buat kalian yang pingin bikin kolam, pastikan untuk dapetin yang terbaik dari awal karena pembobokan kayak gitu mahal ternyata. Oke, jadi untuk airnya udah jelas. Tadi kita akan kasih tahu kalian juga bagaimana cara treatment airnya, bakteri-bakterinya, nunggu Sikam karena Sikam lagi kehabisan. Bentar lagi juga akan masuk kembali. Ini mungkin udah semua yang gue bisa kasih tahu kalian. Jadi gue undur diri dulu. Terima kasih banyak telah menonton video kita hari ini. Mudah-mudahan semua video kita bermanfaat buat kalian yang lagi bikin kolam dan baru akuarium baru kalian. See you soon, take care, bye bye.